Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog keluarga Kuli Baut. Dan kali ini kita akan membahas salah satu bearing kopling Hino Dutro yang kebetulan kemarin pas kita buka bearingnya macet. Jadi banyak kerusakan diakibatkan oleh bearing yang macet ini. Ini bearing dari unit Hino Dutro. Unitnya sudah kita perbaiki, sudah kita ganti dengan yang baru. Tapi kemarin waktu kita perbaikan karena begitu banyak pekerjaan, jadi kameramen nggak sempat megang kamera, jadi nggak sempat kita bikin video. Jadi gini, sekarang ini kita bikin klarifikasi akibat dari bearing kopling ini yang macet, bearing kopling yang rusak dari Hino Dutro, maka banyak part yang harus diganti. Sini kita harus perhatikan part-part apa aja yang harus diganti. Kita akan memberi contoh akibat bearing kopling Hino Dutro yang rusak ini, apa saja part yang harus diganti karena ini yang rusak. Oke, bearing kopling ini sebenarnya harganya nggak terlalu mahal. Jadi kalaupun penggantian kain kopling, kampas kopling ini sebenarnya nggak terlalu harus ganti kampas kopling, ini harus diganti, cukup dicek. Jadi untuk pengecekannya, ini bisa dibuka. Ini kebetulan sudah macet, nggak bisa dibuka lagi. Ketika ini sudah dibuka, kita bisa tambahkan gemuk atau grease. Jadi supaya ini lancar. Seandainya ada biaya untuk membeli ini bearing kopling ini, itu lebih bagus. Jadi di sini bearing kopling yang macet. Jadi part ini nih, dikarenakan bearing kopling ini macet. Jadi sistem kerjanya, bearing kopling ini diam, ini berputar mengikuti putaran dari press kopling. Ketika bagian ini macet, press kopling terus berputar, jadi bagian kuku ini dipastikan bisa kalah. Ini udah bolong. Ciri-cirinya ketika ini sudah bolong, awal mula dari bearing kopling ini mulai macet, biasanya ketika kopling diinjek itu akan ada suara seperti ruk, berderuk. Ketika dilepas kopling, suara itu hilang. Ketika dibiarkan terus-menerus, ini sudah terlanjur macet, maka ini yang kalah, bagian kuku dari press kopling. Ketika ini sudah kalah, injek koplingnya, ini akan terasa seperti kopling bocor. Padahal bagian sentral atas dari kopling, bagian sentral bawah sudah kita periksa, nggak ada terjadi kebocoran. Otomatis, kalau ini sudah bobos, sudah bolong, proses pemindahan gigi itu menjadi terhambat atau tidak bisa dimasukkan gigi dalam keadaan unitnya hidup. Nah, oke, di sini saya punya press kopling. Ini udah nggak dipakai juga, tapi bagian kukunya masih bagus karena ini kemarin untuk unit yang ini bearing koplingnya nggak sempet macet. Jadi cara kerjanya gini, simpelnya, ini bearing kopling terhubung dengan garpu kopling dengan sentral bawah sini. Ketika ini mesin dihidupkan, ini otomatis berputar terus. Jadi ini harusnya berputar mengikuti putaran ini. Jadi ketika ini macet, ya kejadian seperti ini, seperti dibubut. Jadi ini perlu diperhatikan, tidak boleh dianggap sepele ketika mengganti kampas kopling. Ini tetap harus diperhatikan karena harganya yang tidak terlalu mahal. Ketika mau mengganti bearing kopling ini, kita harus menurunkan transmisi dan pekerjaan untuk jasanya lumayan mahal. Ini kemarin kita ganti juga karena di sini sudah bisa kita lihat, ini sudah bagian paku kelingnya sudah hampir kena. Bagian siring-siring ini sudah mulai habis. Setelah semuanya kita bahas, jadi sekarang kita bahas tentang kampas kopling. Apakah kampas kopling ini berpengaruh dengan tenaga? Jadi
untuk kampas kopling sangat berpengaruh dengan tenaga. Ketika kampas kopling ini udah mulai tipis, maka biasanya pada kendaraan mobil itu terjadi slip pada kecepatan tinggi. Ciri-ciri yang biasa sopir dapati ketika kampas kopling sudah mulai tipis, biasanya untuk pedal kopling mulai meninggi, terus meninggi. Sedangkan ketika matahari yang mulai melemah, ketika posisi panas mobil, kopling bisa meninggi dengan sendirinya, meskipun tidak disetel dalam kondisi tinggi. Untuk kain kopling, kampas kopling, lebih baik kalau menurut saran saya, untuk penyetelan pada pedal kopling itu disetel rendah. Rendah dalam artian untuk memasukkan gigi, untuk melakukan perpindahan gigi itu tetap mudah. Jangan sampai disetel rendah tapi ada kendala dalam proses pemindahan gigi. Lanjut. Nih, di sini di bagian kampas kopling di sini ada per-per. Ini kebetulan per-pernya belum ada goyang, masih lumayan, masih bagus. Tapi ini udah nggak dipakai lagi kan, karena kemarin udah kita ganti. Ketika per-per ini melemah, longgar, itu biasanya gejalanya pada kendaraan itu terjadi geger atau bergetar pada kendaraan. Jadi ketika kendaraan Anda mengalami yang pertama slip pada pemindahan kecepatan terasa terkendala, atau ada geger ketika di posisi berjalan, biasanya komponen ini ada yang bermasalah. Komponen ini. Selanjutnya, jika kendaraan kalian semua kondisinya panas, dari awal kopling sudah rendah, normal, enak, tapi ketika panas kopling bisa berubah menjadi tinggi pada setelan pedal, terasa tinggi. Setiap membuka kopling itu terasa tinggi. Biasanya bagian ini bermasalah. Permasalahan pada bagian ini biasanya ini baling, ini bisa baling. Jadi pesan saya untuk semuanya, ketika melakukan penggantian kampas kopling, komponen ini jangan sampai terlupakan, karena komponen yang kecil ini harga tidak seberapa. Kalian jika tidak dicek, ini buktinya, kalian harus membeli price kopling, produk kopling jika habis. Ini lumayan harganya, tapi tidak sebanding dengan harga ini. Ceklah komponen ini ketika kalian melakukan penggantian kampas kopling. Sekalipun seandainya jika kalian keterbatasan dana, paling tidak ini bisa dibuka, kalian bisa tambahkan gemuk pada bearing-bearing yang ada di dalam ini. Ini bisa diperhatikan di sini. Jadi kalau ini selalu diperhatikan, insya Allah, mudah-mudahan, semoga kendaraan kalian aman dan terbebas dari keadaan yang seperti ini. Press kopling hancur dikarenakan bearing kopling yang ngejit. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga yang sedikit ini dengan cara ngomong saya yang belepotan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu lagi di vlog Kuli Baut channel selanjutnya.